Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah dengan NPM 19005, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Dengan mata kuliah Studi Kelayakan Usaha dan Evaluasi Proyek, dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang payback period atau PP. Metode payback period disebut juga metode non-discount cash flow. Tujuannya untuk mengukur jangka waktu pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Metode ini penting untuk mengetahui kapan waktu pengembalian modal yang diinvestasikan. PP menentukan cumulative of net cash flow dalam keadaan nol. Formulanya PP sama dengan TI per NI. Keterangannya, PP sama dengan payback period atau waktu pengembalian investasi. TI sama dengan total dana yang diinvestasikan atau yang ditanamkan. NI sama dengan net income atau pendapatan bersih tiap tahun atau keuntungan laba atau profit. Kriteria keputusan. Apabila PP lebih kecil umur investasi, maka investasi layak untuk dilakukan. Apabila PP lebih besar daripada umur investasi, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Metode ini penting digunakan untuk memilih berbagai alternatif investasi yang beresiko tinggi. Berikut contoh. Suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta rupiah, diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta rupiah. Dari informasi ini, hitungan payback period untuk proyek investasi tersebut, PP sama dengan 60/20 sama dengan 3 tahun. Modal investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3 tahun, atau 3 tahun beroperasi. Contoh, suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta rupiah. Diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta, 15 juta, 21 juta, 20 juta, 25 juta. Jika aliran kas investasi adalah sebagai berikut, hitunglah payback period investasi. Dan bisa dilihat dalam tabel ini. Kesimpulannya, modal investasi akan kembali dalam waktu 3,2 tahun atau 3 tahun 2 bulan. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3,2 tahun atau 3 tahun 2 bulan beroperasi. Menghitung payback period untuk 2 proyek investasi. 2 buah proyek investasi membutuhkan dana sebesar 1.000, sedangkan net cash flow dari proyek investasi tersebut adalah sebagai berikut. Proyek A berturut-turut dari tahun pertama adalah 600, 400, 200, 100. Sedangkan proyek B adalah 100, 300, 400, dan 600. Tentukanlah salah satu dari kedua proyek tersebut yang sebaiknya dilaksanakan. Payback proyek A, PP sama dengan tahun sebelum recovery plus investasi yang belum di cover per cash flow tahun bersangkutan. Payback period A sama dengan 2 plus 0 per 400 sama dengan 2 tahun. Payback period B sama dengan 3 plus 200 per 600 sama dengan 3,33 tahun. Keputusan, semakin pendek PP semakin baik. Dengan demikian, investasi proyek A lebih baik dari investasi proyek B. Payback period A sama dengan 2 tahun, lebih kecil dari payback period B sama dengan 3,3 tahun. Adapun keunggulannya, dapat mengetahui secara cepat jangka waktu pengembalian investasi dan dapat menilai 2 atau lebih proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko investasi yang sama, atau pilih pengembalian yang pendek. Kelemahannya, tidak memperhatikan nilai waktu uang, dan metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali.